Halo guys, ketemu lagi di Genesis Trading System. Kali ini kita di bagian review saham mingguan. Jadi teman-teman di Genesis sudah ada yang request beberapa saham untuk kita review. Yuk kita langsung simak bagaimana review sahamnya. Oke guys, kita coba review pertama dari ISG dulu nih. ISG kemarin new high ya, higher high di level 6740 tutupannya. Resistance pertama adalah di garis merah nih, garis cherry 6772 nih. Jadi kalau bisa tembus ke atas 6772, ini ISG mulai bangkit. Nah, ini kita coba gambar supportnya seperti ini. Ya, daerah sideways sebelumnya menjadi support di sekitar bulan Mei 2022 ini jadi area pantul dan sekarang juga sudah mantul lagi. Nah, jadi secara ISG bagus ya, udah mantul dari titik support dan tinggal lewat 6772 buat menuju level psikologis di area 6.900 sampai 7.000. Nah, ISG-nya sebenarnya bagus kondisinya. Semoga ini bisa terus lanjut. Nah, kita review saham ya. Dari grup ini ada 7 saham yang ingin kita review. Yang pertama adalah saham Goto. Goto. Nah, Goto ini menarik ya, karena sekarang kan ada presetan. IHSG itu indeks harga saham Goto sekarang, bukan gabungan. Karena Goto ini sekarang pergerakannya itu mempengaruhi IHSG banget. Nah, kemarin dia ada support daerah 330, udah mantul. Nah, sebenarnya kan IPO dia kan di 338 ya. Gitu. Jadi kalau kemarin sempat di bawah harga IPO, cukup menarik karena Goto ini masih punya potensi yang sangat bagus ya. Selain sahamnya memang sangat besar dan dia kan punya value yang menurut sebagian investor ini sangat menarik gitu, karena value ini kan dia memberikan nilai tambah kepada UMKM, kepada masyarakat-masyarakat di masyarakat gitu. Nah, ini menarik, resistennya di 357, jika tembus akan uji resisten di 374. Jadi Goto ini sebenarnya adalah spekulasi buy. Support di mana? Di 320 gitu ya, 8,6%. Jadi teman-teman tinggal hitung money manajemennya seperti apa. Buat saya ini spek buy. Jika tembus 357, Anda boleh average up gitu. Nah, ini udah spek buy. Tapi jika jebol 320 ya, jebol area sini nih, 320 sini. Nah, ini udah teman-teman mesti waspadai ya. Jadi jebol 320, ini supportnya ya di bottom box berikutnya. Jebol 320 Anda mesti cut loss. Jebol 320 mesti cut loss. Gitu ya. Nah, Goto jadi spec buy detected. Jika jebol 320 atau 8,6% lagi mesti cut loss. Jika tembus 357 bisa average up, targetnya di garis grab di 374. Simple ya chartnya. Masih baru IPO soalnya. Harga IPO 338 ya. Goto sudah kita review, berikutnya kita coba review LSIP. Nah, LSIP ini CPO price ya, pengaruh seperti IPO ya, ARI dan LSIP ya, pentolannya IPO ya. IPO ini memang lagi didam ya dari sisi harga-harga CPO ya. Tapi sebenarnya CPO itu kan Indonesia ini kan penghasil terbesar ya, pengendali. Beda dengan kedelai ya, itu kan bisa import dari Amerika segala macam. Tapi kalau CPO, minyak sawit, itu sebenarnya yang penghasil terbesar itu cuma di Indonesia dan Malaysia gitu. Jadi sebenarnya kita yang kontrol nih harga. Dan barang ini kan barang ini ya hot sebenarnya buat energi biodiesel dan segala macam gitu. Jadi saya tetap optimis. Kalau kita lihat supportnya, LSIP nih, kita pakai naked chart. Kalau saya zoom out seperti ini, nah ini support yang berikutnya ya, daerah sekitar sini. Memang support yang pertama tuh sebenarnya di daerah sini guys. Sempat dijebol ya, dan sekarang akan masuk ke tes lagi area supportnya nih menjadi resisten sekarang nih. Ini jadi resisten, jadi warnanya jadi kita ganti di merah deh. Kira-kira gitu ya. Nah ini dia akan menguji resisten. Kalau di Genesis juga gampang lihatnya. Ya, ada top box 1205. Jika dia tembus baru potensi up ke 1300. Momentum udah ada ya. Perubahan warna dari dark red ke red nih, ada sinyal spek buy.
Tapi jika Anda mau confirm ya di atas 1205 lebih bagus, akan potensi naik ke 1305. Ada volume spike gitu ya. Jadi ini spike buy detected juga buat saya menarik. Oke kok ini sahamnya kita bisa masukkan sebagai watch list kita juga ya. L-shape. Kalau area-nya sekarang kita review kondisinya sama ya, sideways. Dia jika tembus 9850 nih top box dan garis grab, itu Anda bisa cenderung average up akan menuju area sekitar 10.000 sampai 11.000 nih resistennya. Coba kita lihat naked chart. Oh iya, ini udah di support ya. Kita supportnya berarti sampai yang bawah sini nih. Jadi jebol ya supportnya ya. Ini sekitar berapa ya low-nya? 9.500. Iya, ini di area support. Anggapnya kita ini. Nah, si area support ya. Semoga tembus nanti bisa menuju area sekitar 10.000 sampai 11.000. Perlu kita lihat juga secara fundamental, CPO ini sebenarnya masih bagus dan under value ya. Karena nilai book value per share-nya rata-rata ini di atas 10.000 kok, ARI dan LSIP. LSIP, ini saya cek di LTI ya, book value per share-nya berapa. Setahu saya sih ini masih under value juga. Menarik ya. Untuk sisi CPO, saya akan rekomendasi spek buy untuk LSIP dan ARI. Kalau LSIP, resikonya ada di 1090. Kalau ARI, batas resikonya di 9225. Nggak terlalu jauh ya, dua-duanya menarik untuk spek buy. Sudah ada perlawanan. Oke, Goto bagus, LSIP bagus. Secara overall, ISG kita mulai kembali bergairah ya. Nah, ini konstruksi ya. Gimana ya? Naiknya maru-maru gitu ya. Naiknya maru-maru. Bisa kita lihat nih kalau LSIP, Adi sempat break ya, false, breakout lagi new high, false lagi kembali ke sini. Jadi maru-maru banget. Volumenya kemarin juga kecil ya, 2,6 bio. Jadi ini masih ya breakout maru-maru gitu. Oke, kita lihat basic chart. Sebenarnya downtrendnya udah ini sih, udah patah ketika yang sini break ya. Ini jadi resisten nih. Itu ya. Tapi sebenarnya udah di break, gagal lagi ya. Semoga bisa tembus lagi ya. Ini garisnya jadi udah nggak cocok lagi ya. Pakai garis yang ini dulu deh. Sebenarnya masih ada potensi dia gagal break. Ini area spek buy, tapi kalau buat saya tadi ini spek buy-nya untuk swinger ya. Resikonya Anda bisa batasi ya nggak usah jauh-jauh lah. Support satu aja 680 atau 650 maksimum itu udah Anda bisa batasi ya. 650 kan juga ini ya, previous bottom box-nya gitu. Ini spek buy untuk swinger. Buat saya sih masih bagus, tapi belum apa ya, belum jangan lah. Kan ada seasonalnya gitu. Ini belum jangan properti. Ya kalau Anda mau swinger, kumpulin boleh. Kurang lebih sih kalau pandangan saya di Adi seperti itu sih. Dia gagal break, tapi sebenarnya secara downtrend buat saya sebenarnya dia udah mengakhiri masa downtrendnya sih ketika di bulan ini nih, di tanggal Juni awal ini dia break gitu. Misalnya ya kumpulin tenaga lah. Sabar aja gitu. Adi, sekalian ya kita lihat yang Wika WSKT. Bisa dibilang mirip-mirip ya. Waskita juga masih sideways. Wika juga sideways gelombang malah ya, seperti Adi. Masih buat swinger, masih sabar aja. Sideways ini masih di bawah gitu ya. Oke, kalau Wika saya agak hafal, book value sekitar 1.400. Jadi kalau swinger Anda mau cicil-cicil, batas resiko di 895 aja. Jangan terlalu jauh. Dan juga ada Wika sih. Nah, HMSP. Nah, HMSP ini buat saya ada cerita kurang menyenangkan ya dengan Unilever ini ya. Sebenarnya kan dia udah downtrend parah nih. Gitu. Dia sekali naik, turunnya kembali ke bawah 1.000 lagi ya. Jadi HMSP ini gimana ya? Belum apa ya? Trennya belum bisa kuat gitu.
Sebenarnya udah bagus tuh kemarin dia udah breakout, dia punya ini ya downtrend panjang ya. Sekarang bisa dibilang eh, coba kita. Nah, sebenarnya di sini udah breakout gagal. Jadi susah kita lihatnya. Kalau kita bikin garis dari sini pasti udah ini kayak terlalu jauh jadinya ya. Akhirnya ini eh, di mana fase belum menembus titik kuatnya lagi ya. Ini jadi resisten dia lagi nanti. Sekarang kayak bermain di area ini dia. Channeling aja nih. Ya, ini jadi area area dia ya. Sama gimana ya? Buat saya sih ini mungkin di skip aja lah, cari yang lain. Nggak menarik. Tapi kalau Anda mau spekulasi buy, tembus 935 ke bawah ini cut, naik ke sini paling ya area ranging aja gitu ya. Mainnya cuman bolak-balik di area ini sih, area lebarnya kan saya akan bilang jadi sideways gelombang nih. Ya, buat saya sih ini nggak terlalu menarik ya. Buat potensi uptrend juga industrinya ngokok belum terlalu gimana. Skip aja guys. Kalau Anda mau compare sama gudang garam sideways-nya lebih rapi. Kalau dia breakout mungkin lebih ada peluang dibanding HMSP. HMSP buat saya naik turunnya segini juga tidak terlalu ini ya. Mungkin karena dividen doang di sini ya. Jadi udah dapat dividen selesai, kayaknya nggak terlalu menarik lagi. Skip aja. Avia, Avian. Nah, Avian saya nggak tahu ya. Saham IPO Avian berapa ya? Ini saya juga sambil eh, lihat-lihat. Avian sih sebenarnya udah transisi uptrend ya. Kalau salah IPO mungkin di 900 ya. Sebenarnya ini transisi uptrend ya. Ini kalau di chart ini nggak terlalu jelas, saya kasih teman-teman di ini ya. Tuh dia break resistance ini bagus. Ya, ini jadi uptrend channel ya. Mengapa seperti ini ya? Nah, bagus kok sinyalnya. Tapi ini kalau Anda mau buy, Anda ngejer ya. Saya sih lebih suka nawar di daerah Cherry ini, 840 sampai 855 nih. Kalau saya akan nawar mungkin di area sini nih, ya. 840 sampai 855 nih. Daerahnya si Cherry dengan top box nih, sini-sini. Udah naik, kalau yang punya barang boleh hold, yang nggak punya saya akan tunggu koreksi lagi ya. Secara tren dia udah mulai uptrend kok, transisi ke uptrend sini. Ini kan IPO dibanting ya, gagal gini terus ini sudah mulai transisi uptrend dan udah bikin new high terus tuh. Kalau pakai garis gini sih sudah kelihatan ya. Ini nawak tunggu correction price aja bow buy on weakness di daerah-daerah support. Yang punya boleh hold, yang nggak punya tunggu buy on weakness. Itu kalau nggak lebih Avian pandangan saya. Berikutnya saham di grup minta request highs. Gini. Oke, kita review highs. Saya jujur nggak terlalu tahu saham ini apa, tapi bidangnya ini international shipping ya, logistik, kurang liquid, cuma 6 bio. Buat saya liquid itu 10 bio atau 8 bio, 10 bio ke atas. Volatility 8,4%, di atas 7% tuh agak volatile buat saya. Jadi lumayan berbahaya. Dan lihat dari pergerakan chartnya agak ini juga ya, ekstrim ya, naik turunnya gini ya. Jadi saya nggak tahu apa yang menarik. Di sisi saat ini saya bilang tidak ada sinyal, hanya ada resisten di anggapnya resisten di grab dulu 228 dan 250, support 186. Tidak tidak ada yang bisa dilihat. Kalau dibilang sinyal beli, saya bilang ini tidak terlalu menarik. Jika Anda mau cek support naked ya, ini supportnya gitu ya. Jika Anda mau spek buy ya supportnya ini, jika Anda ini nggak season 1, nggak season 2, begini, karena kurang liquid, volatilitas tinggi, dan saya tidak terlalu mengenal, saya lebih suka skip. Ya, jadi kalau ini Anda mau buy,
Ya jika nggak ada pilihan saham lain ya, terus ada mau buy saham ini ya paling supportnya 186 nih maksimum. Yang resistennya 228 dan 250. Sebenarnya juga sekarang lagi nggak ada sinyal, tunggu aja. Dan posisinya juga kan nggak enak ya, naik-naik-naik turun-turunnya begini ya, ekstrim. Skip aja deh, cari yang lain ya. Ini saya mau tahu, Pak ini ya, ada Pak Indra, Indra Ais. Ya biasanya ini cuma support yang resisten aja adanya, nggak ada sinyal beri. Tapi jika Anda mau cek support secara naked chart, ya mungkin di area sini ya, 200-an gitu. Oke, saya nggak melihat ada momen gitu ya, nggak ada momennya ya. Chartnya bentuknya naik turunnya nggak tahu enak. Awin juga banyak ngambut-ngambut jabik-jabik ini ya, ya, penuh tekanan jual di saham ini gitu. Oke, terakhir ada yang minta saham P1, which is ini saham one of my favorite stock juga ya, buat di ternak saham karena pergerakannya kurang lebih ranging. Nah, ini udah saya gambar, dia sebenarnya lagi jebol support. Nah, ini lagi support menjadi resisten gitu ya. Nah, apakah bisa tembus garis resisten ini untuk kembali ke level atas? Nah, itu yang kita nantikan ya. Kurang lebih garisnya ini ada di sekitaran 460 ya. Jadi P1 jika di atas 460 baru kita layak spek buy lagi. Nah, tapi kalau yang mau ternak, kumpul-kumpulin itu buat jangka panjang buat saya. Ya. Karena pergerakan dia biasanya itu sekarang berarti mungkin 400 sampai 500 lah ya range-nya ya targetnya nih top box ya. Tapi ini buat swinger dan buat jangka panjang. Kalau buat jangka pendek belum ada peluang kecuali tembus nih garis merah 460 ya kan sama seperti garis yang tadi. Nah, jika tembus 460 baru kita spek buy detected. Sebelum itu Anda boleh tunggu dulu wait. Kalau yang mau ternak cicil per bulan aja sesuai budget Anda. Kalau mau trading, tunggu di atas 460 deh. Itu lebih ada potensi up. Supportnya sekarang 440 ya. Nah, ini jika di bawah-bawah 460 sebaiknya ya kalau yang mau trading, tunggu aja lah sabar. Belum ada peluangnya, belum ada momennya gitu. Kira itu. Nah, berikutnya saham yang akan kita review adalah Raja nih, pilihan teman-teman dari grup. Kalau untuk saya pribadi, kita bisa lihat ya di sini emang volume bagus ya, likuiditas juga oke, value transaksi juga besar ya. Nah ini juga kan volume transaksinya 3 hari terakhir luar biasa besar ya. Ini ada 1, 2, 3, 4 candlenya panjang-panjang dengan kenaikan yang luar biasa. Kalau dari bottom box ini sudah 36% nih kenaikannya dari sini ke bottom box. Jadi apakah di sini saham yang layak untuk masuk? Menurut saya udah ketinggian teman-teman, bisa dilihat apa jarak ini dengan harga modal Cherry ya. Cherry ini kan harga kebanyakan transaksi selama seminggu nih udah 30%, sebulan 34%, dengan 3 bulan udah 59%. Artinya apa? Teman-teman yang punya saham ini dari seminggu, sebulan dan 3 bulan yang lalu itu sudah mengalami cuan yang luar biasa besar gitu, udah 30%. Kalian mau masuk di sini sekarang? Aduh, bagian cuci piringnya gitu. Jadi sayangan saya ini adalah jangan buat entry, bagi yang punya hold dengan cara apa? Trailing stop nih. Cuma kan kenaikannya kan luar biasa nih sampai 10%, 10%. Ya tinggal keikhlasan hati. Kalau saya akan pilih top box nih. Jika dia turun di bawah top box 10%, Anda taking profit. Tapi baik lagi, Anda saya nggak tahu average modal berapa nih. Jika average modal Anda di bawah sini, Anda mau pakai cherry untuk trailing stop ini kan nanti akan naik ke atas nih cherry-nya nih. Boleh-boleh aja. Jadi buat saya tinggal trailing stop aja, buat di hold, ya tinggal trailing stop ya. Lihat aja kalau besok udah merah, bikin new low, take profit aja gitu. Buat entry jangan, udah jauh banget teman-teman, udah selisihnya terlalu jauh dengan garis-garis yang kita punya. Berarti modalnya udah terlalu jauh deh, tinggian lah, ya gitu aja. Oke, untuk ngajak clear, berikutnya ada yang minta adalah TPIA Pak. Oke, TPIA. TPIA. Ini buat saya, oke, kita bedah satu ya. Likuiditas oke, ya kan. Posisi ya kayak downtrend ya, seperti ini ya. Berarti tunggu apa? Tunggu lewat cherry baru confirm. Secara GPS oversold ya, tunggu momentum lagi ya ke warna merah. Ya, tunggu ini sideways lalu nembus cherry deh. Sekarang adalah posisi wait and see aja.
udah bagus sih 4 hari nggak bikin new low, tapi bukan berarti bisa spek buy juga ya. Saya takutnya kalau ini kan sukanya ini loh downtrend, sideways, downtrend lagi. Jadi ini masih belum ada konfirmasi reversal, momentum belum ada, volume juga so-so, belum ada landasan, skip aja. Ya jangan buat entry, belum ada titik reversal yang jelas di TPIA. Buat saya ini masih skip. Itu pandangan saya di TPIA ya. Kalau kita mau lihat secara mingguan, apakah ada support? Yuk kita coba lihat mingguan. Oh, ada nih support di weekly. Nah, beberapa teman mungkin akan melihat ini sebagai titik support nih ya, 8472 nih. Sehingga mungkin karena 4 hari juga nggak bikin euro, mereka mau spek buy. Jika berbasis dengan ini, boleh-boleh saja. Tapi untuk saya, jika Anda mau pakai basisnya adalah weekly, support mingguannya ya spek buy-nya jangan jauh-jauh ya supportnya ya. Baik ini nih 8475, kalau Anda mau spek ya 8300 lah, berarti sekitar 5% gitu ya. Stop loss-nya ya support 1 ya. Karena ini udah 4 hari nggak bikin ini. Anda lihat di sini sebenarnya ada support mingguan nih. Jadi ya kalau saya pribadi saya lebih suka tembus carry baru spek buy supportnya 5%. Tapi jika Anda mau spek buy dulu, spekulatif banget, masuknya mungkin sedikit-sedikit aja. Ya, kalau buat saya sendiri, saya lebih pilih skip sih, pilih saham yang lain. Tapi Anda mau masuk, tunggu di atas carry. Atau jika Anda mau spek buy karena lihat mingguannya ketahan di remon, ya monggo. Yang penting money manajemennya Anda harus disiplin dan bagus ya. Itu ya, memang secara weekly ada supportnya nih. Gitu. Oke, pandangannya TPIA seperti itu. Saya sih lebih coba cari lagi ada yang lebih menaik nggak ya. Oh, yang terakhir adalah minta BBCA. Nah, BCA nih. Nah, BCA tuh kalau kita bikin mingguan dia juga kayak BRI ya. Udah di supportnya menjadi resisten itu. Jadi tidak terlalu ini ya, nggak terlalu oke ya saat ini ya. Tuh garis di bawah garis semua secara weekly di bawah bottom box. 7250 menjadi resisten lah, kurang lebih begitu ya. 7250 garis carry, bottom box weekly dan garis support dan resistance sebelumnya. Jadi BCA adalah jawaban saya adalah sebaiknya Anda jika mau di sini trade tunggu di atas 7250. Tunggu ke atas 7250 baru ada potensi dia udah nggak ke bawah lagi gitu ya. Nah, untuk BCA itu. Tapi yang mau ternak, saran saya juga tunggu aja lah. Ini masih downtrend, bisa lebih bawah lagi gitu. Ya, tapi kalau Anda tunggu di atas 7250, Anda mau cicil masuk, itu baru lebih aman lah buat saya. BCA itu ya, kurang lebih ya, lagi di bawah support semua. Jadi belum enak juga buat masuk, masih sabar. Mungkin Big Four mungkin masih sabar ya, lihat situasi sekarang ya. Nah, kira-kira itu review saham mingguan kita. Gimana teman-teman? Apakah dapat pandangan yang menarik? Silakan pilih sahamnya dengan bijak, jangan terlalu banyak di portfolio, masih gonjang-ganjing, jadi usahakan portofolio Anda jangan terlalu banyak sehingga Anda bisa memonitor dengan baik. Sampai jumpa di video berikutnya.